Ada seorang sahabat itu yang sangat cinta dengan baginda Rasulullah. Jenengan semua, sampean semua, kalau suatu saat ditakdir oleh Allah bisa haji atau umroh, kemudian ziarah gunung yang namanya Jabal Uhud, Gunung Uhud. Di sana dimakamkan para syuhada Uhud. Di antaranya adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hamzah. Tapi di sana juga dimakamkan seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu punya gelar Mus'ab al-Khair, Mus'ab yang sangat baik. Mus'ab itu gelarnya diantaranya adalah Qari'ul Madinah, orang pembacanya Al-Quran atau orang yang membaca Quran di Madinah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang diutus oleh baginda Rasulullah untuk ngajari orang Madinah baca Quran setelah peristiwa perjanjian Aqabah. Jadi ada dua orang yang diutus, adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Mus'ab bin Umair itu adalah anak dari orang kaya suku Quraisy. Setiap hari pakaiannya itu selalu pakaian yang mewah, yang paling bagus di antara pakaian para pemuda yang lain. Minyak wanginya itu adalah minyak wangi terbaik, sehingga setiap beliau lewat itu orang selalu mencium minyak wanginya. Setiap orang melihat Mus'ab itu selalu terkagum-kagum karena dia sangat terawat, dia sangat tampan, pakaiannya sangat bagus sekali. Tidak pernah dia pakai pakaian jelek, karena dia adalah anak seorang di antara yang kaya dari suku Quraisy. Tapi Mus'ab memilih jalan yang berbeda. Mus'ab itu termasuk orang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika Mus'ab masuk Islam, maka semua fasilitas yang pernah dirasakan oleh Mus'ab itu dihentikan secara paksa oleh keluarganya. Ketika keluarganya tahu bahwa diam-diam Mus'ab masuk Islam, itu semua fasilitas ditarik. Bahkan Mus'ab ditahan oleh keluarganya, disiksa dan lain sebagainya, agar Mus'ab keluar dari ajaran Islam. Saking tidak kuatnya Mus'ab atas siksaan keluarganya, Mus'ab bin Umair itu sampai ikut hijrah ke Habasyah. Kalau Habasyah hari ini negaranya namanya Ethiopia. Saking gak kuatnya Mus'ab, itu beliau ikut rombongan yang hijrah ke Habasyah. Setelah hijrah dari Habasyah, beliau kembali lagi ke Mekah. Rasulullah melihat Mus'ab itu menangis. Kenapa? Karena Rasulullah tahu betul sejak kecil sampai remaja pakaian Mus'ab itu tidak ada yang jelek, selalu pakaian terbaik dan selalu minyak wangi terbaik. Tapi setelah datang dari Habasyah, itu Mus'ab pakainya compang-camping, bahkan kata Rasulullah tidak layak disebut sebagai pakaian. Saking dia tersiksanya karena tidak menikmati fasilitas. Mus'ab bin Umair itu dipandang Rasulullah sampai Rasulullah menangis dan mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya Mus'ab, engkau dulu itu selalu pakai pakaian terbaik, selalu pakai minyak wangi terbaik, lihatlah sekarang. Tapi Mus'ab menjawab, ya Rasulullah, hari ini saya lebih bahagia daripada dulu, karena hari ini saya datang sebagai orang yang beriman. Dan yang terjadi adalah ketika perang Uhud, ketika pasukan muslim terdesak dan semua orang kafir Quraisy menargetkan Rasulullah untuk dibunuh, orang yang pertama kali menjadi benteng adalah Mus'ab bin Umair. Tanpa takut, tanpa bergeser, Mus'ab itu menyediakan badannya untuk ditembus semua anak panah yang mengarah kepada baginda Rasulullah. Bahkan terakhir beliau itu wafat karena ada seorang yang menancapkan tombak itu dari belakang sampai depan, bahkan sampai gagangnya patah.
Beliau tersungkur dan wafat ketika itu. Mus'ab ini sejak kecil diladeni menikmati fasilitas yang luar biasa. Pakaiannya selalu terbaik. Tapi apa? Beliau menggadaikan semua kesenangan itu demi cintanya kepada baginda Rasulullah. Lah kalau kita sekarang aja jadi umatnya, disuruh baca maulid aja susah, disuruh belajar ilmu agama aja susah, disuruh nuntut ilmu syariat aja susah, disuruh kita yang muda-muda saja, bahkan kita nggak kehilangan kemewahan apapun dari diri kita. Di pondok ya tetap mangani enak, di pondok tetap pakaiannya bagus, tidak ada seujung kuku dari pengorbanan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu bahkan sampai semua tangannya dipatahkan, kakinya dipatahkan, beliau menyediakan dadanya untuk tameng agar baginda Rasulullah tidak tertembus satu anak panah pun. Dan hingga akhirnya beliau kena tombak dan meninggal. Dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah itu dijelaskan sangat detail bahwa bagaimana mewahnya Mus'ab bin Umair. Lalu kalau kita jadi umatnya baginda Rasulullah, sedikit-sedikit kita ngomong cinta Rasulullah, kita pengikutnya Rasulullah, kita begini, tapi apa pengorbanan kita pada baginda Rasulullah? Dibandingkan dengan Mus'ab, kita tidak ada apa-apanya. Makanya kalau suatu saat bisa ziarah ke Jabal Uhud, ucapkan salam, kirimkan Fatihah, agar kita itu bisa sedikit saja meneladani bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Makanya teman-teman, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau sampean belajar tentang hayatus sahabat, di mana di kitab itu dijelaskan tentang hidupnya, perilakunya para sahabat, kita itu tidak ada apa-apanya. Pengorbanan kita itu tidak ada apa-apanya. Bahkan Mus'ab bin Umair itu yang ngancam langsung adalah ibunya. Ibunya itu keluar dari rumah, kepalanya jilbabnya dilepas, dia berdiri di depan rumahnya yang panas itu dan kemudian mengatakan, Mus'ab, kalau kamu tidak kembali pada agama nenek moyang kita, maka saya berjanji saya tidak akan pernah berteduh, biarkan saya kepanasan, saya tidak akan makan dan saya tidak akan minum, biarkan saya mati kalau kamu tidak mau kembali kepada agama kita. Kata Mus'ab, ibu, saya bukan tidak cinta, kenjenengan saya bukan tidak hormat, tapi iman ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka tidak ada yang bisa merubah sejengkal pun iman dari salah satu sahabat Rasulullah yang terbaik, diantaranya adalah sahabat Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kita sering-sering baca begitu, kita sering belajar begitu, agar kita itu merasa mawas diri, merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Di dalam perjuangan agama ini kita tidak meletakkan saham sedikit pun, kita tidak pernah merasakan kesulitan sedikit pun dibanding para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka ayo semangat itu ditumbuhkan, bahwa kita belajar aja, minimal tidak untuk orang lain, minimal untuk diri kita sendiri. Kita ngerti tentang ajaran Rasulullah, kita ngerti tentang ajaran Islam, kita bisa melaksanakan ajaran Islam itu sebaik-baiknya.